warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali kita ketemu dengan Ngebul Talks. Masih dengan tema apa kabar teman. Kita udah mengundang salah satu teman kita dari SMA yang tentunya udah lama nggak kedengeran update-nya, atau kita juga yang kurang update ya. Kita percaya bahwa inspirasi itu bisa datang dari siapa aja. Insight-nya bisa menarik gitu dari pengalaman-pengalaman hidup mereka, dan kita akan kupas episode kali ini bersama Aoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebetulnya ya update saya sih udah kurang update banget ya, udah lama banget ya. Sebelum kita mulai mengupas sisi-sisi menarik dari Aoki, mungkin ada beberapa yang Afi tahu gitu info semenjak udah lulus sampai sekarang. Ada info apa aja tentang Aoki? Oke, jadi Aoki ini one of my best friends di SMA 3. Jadi temen ngeband kan? Iya temen band gue kan. Ini kayak gua sama MS kan? Ya. Ya kan? Dan sama-sama basis. MS dan Aoki itu basis. Benar. MS JP, Aoki Biskuit. Ya. Gue pernah lihat foto lo gimbal berdua Afi nih. Gelas dong, corn. Ya, jadi Aoki itu dulu SMA 3 juga tentunya. Kita ketemu awalnya ya bisa jadi deket tuh karena kita sama-sama di Kans ya, kalau nggak salah ya. Awalnya ketemu tuh. Awal ketemu kita sama-sama di klub. Udah gitu si Aoki ini jadi ketua angkatan dia di Kans. Terus somehow kita ngobrol-ngobrol ternyata punya kesukaan bareng, yaitu ngeband gitu sama Aoki tuh. Akhirnya kita bikin lah band yang namanya sangat original, yaitu Biskuit. Maininnya seperti pada band itu ya, Limp Bizkit ya. Sebetulnya maininnya awalnya kita pengennya Korn, tapi namanya Biskuit gitu. Jadi buat angkatan-angkatan zaman dulu itu kalau ngebayangin band sekarang tuh ya mungkin agak-agak riskan ya hidupnya antara dibanding YouTuber gitu kan. Tetapi di zaman dulu sebuah band itu udah punya grupis sekecil apapun. Sebuah band itu udah pokoknya kalau lo punya band dan lo bisa manggung dan lo dikasih event itu udah lumayan banget lah. Dulu ada dua sebetulnya ya, entah lu jadi anak band atau lu jadi anak basket. Anak basket benar. Nah, kalau ini vokalisnya anak bola kayak itu dua-duanya tuh. Anak bola kayak gua mah nothing lah. Anak bola pokoknya selain band sama basket enggak lah. Awalnya tuh parah banget Biskuit tuh. Kita waktu dulu nggak punya vokalisnya, terus kita ketemu si Andi yang sekarang udah jadi artis banget. Cuman si Andi tuh dulu secara musik tuh parah banget sampai harus dilatih. Gue inget banget di 25 gue sampai ngasih ketukan gitu. Masuknya di mana gitu. Tapi kita main band sampai di satu titik lagi jalan-jalan di Dago, terus ada anak SMP gitu datengin, itu Andi Biskuit. Man, gue tahu nih makanya Biskuit melejit banget. CP kalah tuh man, dia pakai kalah. Iya, anak basket itu. Kalau kita anak rohisnya, si Uji. Uji anak naon sih Uji? Pantes di BIP Biskuit langsung berjaya, gue pernah dikunci. Begitu sama Andi. Salah rekrut ya. Dulu ada Big Brother-nya 7 kurcaci ya. Iya. Bener. Cuman sayangnya Aoki ini abis kelas 2 pas lagi kita asik-asiknya gitu ngeband, dia harus pergi ke Australia ya. Jadi itu lumayan sih pukulan yang sangat berat ya. Jadi kita lagi asik-asiknya ngeband gitu, Aoki ke Australia. Berapa tahun lu Ki ya di sana? SMA ya? Di Australia itu gue naik kelas 3 sampai sempat kuliah 1 tahun. Habis itu karena satu dan lain hal gue balik ke Jakarta. Terus nyelesain kuliah di Jakarta 3,5 tahun baru gue balik lagi ke Australia. S2. Oh jadi lu sempat kuliah juga ya, tapi nggak sampai beres di sana? Ya itu ceritanya.
Satu dan lain hal lah pokoknya ya. Dan lain. Ki, kalau lo di BINUS ya Ki, di S1-nya ya? Ya. Itu berarti gua lihat kalau di LinkedIn nih, gua kepoin sekarang, itu 2003 sampai 2006, cuma 3 tahun, gua penasaran. Itu di extend berarti yang 1 tahun lo di Australia bisa disambung di BINUS? Enggak. Jadi sebetulnya gue balik ke Jakarta ke BINUS tuh ngulang. Tapi gue ngebut 3,5 tahun gue selesaiin. Double degree waktu. Oh. Berarti lo Iya, pinter gua- ya Ki ya? Ya kalau lagi ada keperluan, ada butuhnya sih bisa. Nah, Iya, iya. Ini, Ya, benar, ini tipikal Benar-benar. Tipikal nih. Ini tipikal banget. Kenapa Kalau ceritanya yang selalu disebelin berulang? MS ya. Ki. Iya. Wah, MS nih kayaknya. Kayaknya ada benang merahnya sama cerita AB ya kemarin ya. Tapi- AB, Daru kayak gitu. Daru ngulang Iya. dan terus tapi dia kenceng kayak lu Ki. Lulusnya Daru barengan. juga sempat sama gue di Melbourne kan S2-nya. Nggak tahu iya. pada tahu nggak? Betul. Iya, iya. Gue Daru sama gue S2 di Melbourne. Daru cerita dia tinggal di rumah lu ya katanya. Dia tinggal di rumah gue di Melbourne. Sempat nama istrinya. Mantap, mantap. Jadi, Bayar nggak? kumaha ceritanya kok bisa memutuskan kelas 3 lu pindah ke Australia itu apa musababnya? Mungkin singkat cerita sih ya. Sebetulnya dari gue pindah ke SMA itu ke Bandung itu titik awal gue itu pisah sama orang tua, tidak mulai tinggal sendiri. Cuman itu kan pasti banyak konsekuensinya gitu. Ini juga sebetulnya jadi ada benang merah juga dengan cerita-cerita yang episode sebelumnya ya. Kita sama-sama anak rantau, gue juga anak rantau. Lahir di Jakarta, sempat di Jayapura, terus di Medan, terus akhirnya pindah ke Bandung. Ya tapi 2 tahun di Bandung itu ya banyak belajar, cuman banyaknya belajar bukan di dalam sekolah ya, gue banyak belajar di luar sekolah justru. Nah itu kan jadi juga ada konsekuensinya ke pendidikan gitu. Pas lagi pas mau kenaikan kelas 2, sebetulnya nggak kenaikan kelas 2 juga, kenaikan kelas 1 ke kelas 2 juga gue udah sempat agak-agak bermasalah sih. Tapi masih bisa naik. Terus Nirmis ya. Nirmis. Dari kelas 2 ke kelas 3 sama lagi. Tapi akhirnya di situ gue sama orang tua ada mutusin kayaknya ya mungkin pertanyaannya lu mau mulai ulang nggak di mana gitu. Kayaknya kalau lanjut di sini susah deh gitu. Ya udah deh, kemana mau pergi kemana gitu, ya udah. Akhirnya ke Australia aja ya dikirim. Ya udah, gue nggak pakai banyak pikir, ya udah iya kirim gue ke Australia. Akhirnya gue pindah ke Australia, nyelesain SMA. Bukan karena orang tua pindah dinas ke sana, bukan ya? Maksudnya di sana tuh di mana? Di Australia. Oh enggak. Jadi gue sendiri. Jadi gue tetap dari Sama juga di sana sendiri. Sendiri, iya. Ya jadi dari kelas 1 masuk ke kelas 1 itu udah bener-bener gue nggak pernah tinggal sama orang tua lagi sih, termasuk ketika gue pertama kali pergi ke Australia itu. Jadi di sana gue ngelanjutin kelas 2, selesaiin kelas 3, sempat kuliah setahun juga malah. Tapi ya tetap mungkin masih terlalu muda, jadi masih terlalu banyak belajar di luarnya, nggak di dalam sekolah. Iya. Terlalu banyak nonton ini Ki, Dawson's Creek dulu lu. Nanta itu. Kan gua. Jadi Ki, kalau gua boleh nanya, ini kan sebetulnya terkait dengan kewajiban lo sebagai seorang anak orang tua lo di SMA yang harus lo pikirkan pasti yang utama adalah performa akademis lah kan, standar. Dan itu yang bermasalah kan sebetulnya gitu kan. Jadi yang lo salahin itu adalah elonya, aktivitas lo, anak waran, atau siapa? Sebetulnya gue paling nggak setuju kalau dibilang yang mempengaruhi atau menentukan jalan hidup lu tuh lingkungan lu gitu. Pengaruh sih mungkin ada, cuman pada akhirnya balik ke lu juga. Dan memang waktu zaman gue 2 tahun di SMA itu prioritas gue itu bukan buat sekolah mungkin. Memang gue seneng aja ke Bandung, tinggal di Bandung segala macem gitu kan. Tapi bukan buat sekolah gitu. Sebetulnya kalau misalkan gue belajar dari pengalaman hidup gue sampai sekarang, kalau pas gue di titik gue mau dan gue perlu atau butuh, pasti gue bisa. Tapi di 2 tahun itu
gue mungkin nggak memikirkan buat sekolah sih kalau boleh jujur. Tapi gue seneng di SMA 3-nya. Iya. Ya kalau nggak ke Bandung mah mau ketemu jodohnya. Nah itu. Kan jodohnya di Bandung. Tapi Namanya Ki, jalan boleh itu, di-highlight nggak? Yang bikin lu paling happy di SMA 3 itu apa? Mungkin Ngeband kah atau apa? Mungkin karena itu pengalaman pertama gue ngerantau ya. Gue pisah sama orang tua. Walaupun gue sebetulnya kalau balik sedikit, gue sempat setahun SD itu pisah dari keluarga juga. Keluarga udah pindah ke Jayapura, gue masih di Jakarta sendiri sempat. Tapi itu masih terlalu kecil, belum ngerasain apa-apa tuh. Tapi waktu begitu di Bandung, masuk SMA 3, 2 tahun, pertama kali sendiri, jadi banyak pelajaran juga sih. Yang paling senang ya justru prosesnya sih. Nggak ada spesifik cerita, tapi lebih ke proses. Dan proses itu kan termasuk keberhasilan juga, tapi gagal juga banyak gitu. Dan ya nggak apa-apa, itu bagian dari yang gue syukuri sih. Benar ya. Sebetulnya kalau kalau orang udah pada merantau, itu pilihannya dua. Kalau dia udah susah banget hidupnya, teruskan masa depannya banget, cenderungannya dia nggak bisa main-main lagi. Tapi kadang-kadang ada beberapa teman-teman kita yang memang dari keluarga baru dengan situasi yang lebih banyak dan menarik, mungkin pendidikan itu bukan satu-satunya hal yang menarik buat dieksplor gitu kan. Dalam hal ini ada beberapa teman yang misalnya kalau dari Pekanbaru gue inget Omar atau Jaya. Beda dengan teman-teman kita yang misalnya dari Padang ada beberapa, misalnya saya ingat mungkin nggak pernah tahu Romi gitu atau apa. Jadi memang kondisi ekonomi mungkin yang berangkatnya kamu benar-benar ya di sana karena ini udah pengorbanan orang rame-rame gitu kan, atau mau start over di Australia. Kalau gue, itu bukan pilihan. Gue bakal ngacau di Bandung supaya dikirim ke Australia. Bener juga tuh. Iya, di satu sisi juga pasti kan gue selalu mensyukuri privilege itu ya. Tapi Ya, juga di sisi lain, ya yang namanya hidup pasti kan ada dinamikanya juga kita sama keluarga gitu kan. Sampai di titik-titik tertentu itu kan kita ngambil keputusan tuh pasti, satu mungkin udah banyak pertimbangan, dua juga udah sesuai dengan keinginan atau keinginan sendiri atau keinginan keluarga, tapi tiga juga ya kadang-kadang ya namanya masih muda juga. Betul. Banyak keputusan yang diambil tuh bukan karena apa yang baik atau betul di titik itu, tapi lebih kepada ya emang Menarik. masih pingin ini menarik aja gitu. Iya, benar. Ya. Ya, yang gua tahu sempat gua update sedikit zaman Facebook ya. Pas tuh pindah ke Australia juga ngeband lagi kan ya di sana ya. Tetap aja ngeband lagi. Nah, gitu saya lihat manggung di kayak pub apa gitu kan. Zaman baheula tuh. Iya, tetap ngeband. Maksudnya gue kesana SMA kan, jadi sebetulnya kalau dihitung-hitung gue di Australia itu 2 tahap yang berbeda sebetulnya. Jadi dari SMA 3 gue kesana ngelanjutin SMA sampai kuliah setahun. Terus gue sempat balik ke Jakarta, terus gue balik lagi ke sana ya kan S2, terus sambil kerja juga hidup di sana lah gitu. Nah di masa dua-dua itu gue juga tetap melanjutin ngeband juga sih. Emang pada dasarnya mungkin karena suka sih ya gitu. Cuman ada bedanya kalau misalkan masih dulu SMA atau kuliah awal ngeband ya karena kita sama kayak waktu di SMA lah, ngeband karena suka-suka. Cuman kalau yang kedua lebih ke karena udah ada istri juga, mungkin jadinya harus lebih ada pertanggungjawabannya lah. Mau ngeband tapi ya harus agak serius, harus ada duitnya sedikit minimal juga. Oh, ada duit ya. Ya minimal nggak keluar duit buat ngeband ya gitu kan. Oh. Ya. Ada banyak. Gue ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kata orang kalau cewek nikah itu dia merubah mindsetnya menjadi ibu gitu kan, menjadi orang yang mengurus rumah tangga gitu, mempersiapkan mentalnya dan merubah. Kalau cowok nikah itu cuman anak kecil yang udah punya mainan yang lebih mahal gitu. Ya gitu.
Iya, sikapnya gitu aja, cuman beli mainan lebih Tidak berlaku. benar nggak? Ya mainan atau kesenangan kan pasti tetap Iya. akan ada ya, selama ada means-nya gitu, ada resources-nya tetap ada aja sih gitu maksudnya ya. Cuman Cuma bedanya ya- sekarang agak berbagi aja resources-nya ya, supaya lebih tenang aja bermainnya gitu. Ya izinnya agak panjang lah kalau sekarang. Iya, iya, SNI, iya. SNI. SNI betul. Iya, iya. Sudah ada apa? Tanya istri. Sudah nanya istri. Iya, iya. Tapi Agak lebih mahal juga ya. Soalnya kan harus beliin mainan istri dulu sebelum beli mainan sendiri kan kalau sekarang. Betul. benar juga. Tapi bass masih ada berarti Ki sekarang Ki di rumah. Ada lah buat pegangan doang man. Oh, MS mah nggak ada ya? Ki, mana yang guys Ada. dijualnya? Masih ada. Masih. Sukanya guys Bener-bener dijual. ngegantung. Udah benar-benar ngegantung tapi Tapi ya gue lihat sekarang tuh kayaknya Aoki tuh pekerjaannya serius banget, bener Kak? Yoi. Ya. At the end of the day, Aoki itu profesional banget. Akuntansi kan liar ya. Kalau orang waktu di SMA dulu akuntansi teh nyontek pegawaianana teh saimbang wae kiri kanan teh teu bisa lah gitu. Coba ke bawah, Vi. Gua lihat education-nya, Ki. Luar biasa. Edukasinya. Ke bawah. Terus. Stop. Executive Director, Nah. bos. Kenapa akuntansi, Ki? Kayaknya konsisten banget di BINUS sampai ke Accounting ya. accounting. Kenapa accounting gitu? Karena lo kan anak band dan lo kayaknya pernah kena gampar Pak almarhum oh iya, fisika. Oh itu Nanda. Lu jangan. Oh, Nanda. Salah. Nanti episode Nanda berartinya. Nah, kenapa akuntansi, Ki? Kayaknya kan itu bukan lo banget gitu. Kalau dari sekilas kita ya, gitu kan. Akuntansi itu orang yang teliti, terstruktur, punya waktu yang Introvert biasanya ya. diatur dengan baik, introvert, dan orangnya harus saklek dan patuh aturan gitu kan. Itu semuanya bukan lo menurut lo waktu itu. Nah ini gue mau chip in nih. Nah tapi anehnya Aoki ini emang dia tuh dua-duanya gitu. Kalau lu bilang orangnya pendiam, dia tuh pendiam banget gitu. Tapi juga bisa ngomong juga gitu. Jadi sebetulnya ya ini ada dua dunia ini yang sebetulnya istilahnya work hard play hard ya kan. Jadi Iya. bisa sampai SMA tuh kayaknya bisa bermasalah banget, tapi di satu sisi punya ketelitian dan segala macam yang di-require untuk seorang akuntan untuk bisa menjadi executive director gitu. Gimana tuh, Ki? Sebetulnya Coba, Ki. dua hal sih. Enlighten. Satu yang tadi semua lo sebutin itu kan sebetulnya emang deep down karakteristik gue secara pribadi malah gue melihatnya seperti itu. Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Simpelnya aja gue itu tipe orang yang gue paling nggak tahan kalau ngelihat ada ruangan itu yang nggak dipakai tapi lampunya nyala, gue harus matiin semua mati. Terus gue paling nggak tahan kalau ngelihat ada misalkan di meja makan posisi sendok garpu salah atau itu gue nggak tahan gitu. Gue sempat ngikutin tes, sempat juga dulu waktu mau nge-apply kerja di mana EY kalau nggak salah sempat ada tes kayak gitu yang kayak apa IQ dan apa gitu yang kayak gitu kan. OCD akhirnya lo ya. Yang nilai gue di situ tinggi sebetulnya. Bahkan kalau orang bilang gue harusnya kalau jadi auditor tuh bisa banget gitu. Itu satu. Gitu. Dan itu lo menyadarinya sebelum ngambil master, sebelum ngambil kuliah, Ki. Sorry, interupsi. Oh enggak, tapi emang gue dari dulu gue tau orangnya seperti itu. Emang gue dari dulu seperti itu. Jadi bahkan waktu SMA juga gue seperti itu gitu. Cuma kan nggak harus gue tunjukin ke keluar juga ke orang-orang juga gitu. Tapi yang kedua juga sebetulnya apa ya? Di pekerjaan yang gue sekarang kenapa akuntansi? Gue sebetulnya di satu sisi juga gue nggak pernah berpikir panjang sih. Ceritanya agak-agak lucu sebenarnya. Akuntansi sebetulnya itu satu pelajaran yang dulu kok nggak salah kita kelas 2 ya ada akuntansi ya? Ya, kelas 2. Oke. Bisa dibilang dari 100% kelas akuntansi di kelas 24 itu, mungkin gue masuk kelas akuntansi itu nggak lebih dari 10% kayaknya. Bisa dibilang tuh. Misalnya kemana?
Sisanya nggak tahu kemana, kayak gue ada di luar, kayak. Bro, SMA 3 bro, kita nggak gitu-gitu. Ibu usaha sih lupa. Aduh, ibu siapa namanya? Aduh, lupa. Semuanya kan. Emang Semuanya 10% nih, nggak ada yang inget. Enggak, kalau akuntansi di SMA 3 gitu. Jadi ya gitu. Pokoknya gue ingat kalau di 25 Eros nanti ini penghapusnya bisa melayang loh. Nah itu guru akuntansinya ngomong ke Eros kayak gitu. Itu ada cerita lucu dulu 24 tuh. Gua inget kalau ini deh. Itu kalau nggak salah ada gua, ada Nanda apa ya, Bayu, Benny apa ya. Kita cabut deh kelas ibu itu. Aduh maaf Bu, lupa punten namanya itu. Terus pas kita mau balik masuk ke kelas berikutnya, karena kelas berikutnya itu kalau nggak salah kelasnya fisika atau kelas musik ya. Pak siapa gurunya itu? Pak FX. Pak Maibela. Iya. Pak FX. Iya deh kalau nggak salah deh. Kita mau masuk ke kelas, kita duduk di luar kelas 24. Kalau dulu inget 24 di lorong tuh ada kursi panjang kan? Ya, di lorong. Sambil nunggu si ibu keluar, kita mau masuk, si bapaknya juga duduk di situ gitu. Susilo Ya. Pak, ditanya nggak sama si bapak, kamu mau kemana? Mungkin karena kita yang gugup, akhirnya kalau nggak salah kita yang nanya duluan, Pak, kelas habis ini apa ya? Ini lama ya ibunya Pak, belum selesai Pak. Iya, saya habis ini kok gini. Si bapaknya tuh nggak nanya ke kita masuknya kenapa kita di luar ya. Gue nggak inget si bapak nanya sih sebetulnya. Terus gimana caranya waktu itu ibu keluar, kita semua masuk. Tapi si ibu itu kayaknya pundung deh. Terus anak-anak itu yang selain gue sampai pada ngedatengin ke rumah si ibu bawa rambutan lah apa segala macem. Selain gua. Karena kalau nggak salah udah lo pelakunya, lo yang nggak minta maaf. Tapi dari itu pertama kali bersinggungan sama akuntansi sih. Tapi kenapa gua akhirnya milih akuntansi? Karena waktu gua di SMA ngelanjut di Australia, entah kenapa itu pelajaran yang nilainya gua paling tinggi. Gua nilai paling tinggi dari semua pelajaran. Mungkin karena nalar gua masuk di situ gitu. Jadi waktu gua ngikutin ujian nasional kan ada ujian nasional juga di sana. Pilihan pertama gua langsung, udah kayaknya nilai gua paling tinggi akuntansi aja deh ngambilnya gitu. Dan gua bisa masuk di ujian nasional itu gitu. Ya udah akhirnya di situ udah lanjut sampai sekarang akuntansi. Jadi gue jadi ada pertanyaan Ki, lu ngomong gitu. Gak ada ini khusus. Jadi mungkin lu termasuk orang yang berpendapat ya. Jadi dalam hidup tuh do what you are good at ya, bukan do what you like. Bener atau enggak gitu? Karena ini ntar gue tambahin lagi. Karena gue ngelihat ya, lu jago di akuntansi. Tadi lu bilang, lu juga datang ke situ nggak sengaja. Lu bilang itu yang paling nilai lu paling tinggi dan lu secara profesional di situ gitu. Tapi juga gue lihat lu tetap ngelakuin yang lu suka yang nggak ada hubungannya dengan itu gitu. Misalnya contohnya ya, sekarang kan lu lagi nge-band ya sama baru Iya band kapan ini? Sekarang nih gue kasih lihat yang lain lagi ya. Yang ini nih. Kok ada sesi beginian sekarang? Ada dong. Ya. Apa bandnya namanya? Strain. Igena dah. Iya, Igena. Ada yang bisa di-play nggak nih, Ki? Ki, ada. Lu ngurusin ya? Berapa kilo sekarang berat badan? Justru lagi ngegemukin lagi gue sekarang ya. Sekarang berapa ya? 72 apa ya? Dan itu satu ya, jadi itu ngeband. Dan yang kedua kan setahu gue lu ngoleksi benda-benda yang aneh ya, buat gue ya. Mulai dari benda yang, apa sih yang patung-patung, action figure yang segede-gede, setinggi manusia. Udah gitu, binatang-binatang yang aneh juga buat gue. Kalau di rumah toke gue tangkepin, gue buang, lu kumpulin gitu kan. Yang kayak gitu juga lah. Oh enggak ya. Nah itu nyambung sih ke pertanyaan gue yang tadi. Enggak sih sebetulnya gini. Kenapa akuntansi? Sebetulnya gue mikir apapun yang gue kerjakan sekarang nggak harus akuntansi. Gue cukup yakin gue akan baik dalam melakukan hal itu. Mungkin kalau gue sedikit cerita kali ya soal pekerjaan ya singkat. Kalau orang ngomong akuntansi, pasti kan orang mikirnya jadi apa sih? Jadi auditor. Atau mungkin kalau masuk di perusahaan jadi bookkeeper gitu, ya kan? Mentok-mentok nanti tinggi jabatannya CFO,
Biar Itu kan orang kan tradisional kan berpikirnya begitu ya. Iya. Dan gue emang juga mulai karir gue di awal juga gitu, apa ya, sangat spesifik gitu. Mungkin orang banyak nyebutnya kalau istilahnya dulu kan super spesialis kan, orang semua dituntut jadi super spesialis gitu kan, harus expertise di bidang tertentu. Gue dulu awal akuntansi mulai tuh gue ini kalau misalkan lu punya teman akuntan atau auditor yang suka komplain ngomongin standar akuntansi itu susah, ribet, sering berubah segala macam. Nah dulu di Indonesia gue salah satu yang bikin. Gue sespesifik PSAK gitu. Gue sespesifik itu pekerjaan gue di awal, super spesialis gitu. Tapi jadi lu translate IFFS itu ke PSAK buat lokal konten. Salah satu bagian pekerjaan gue adalah mempelajari IFRS itu buat diadopsi ke Indonesia, termasuk translasinya gitu kan, spesifik banget. Iya. Ya kan, jadi skill setnya juga spesifik gitu kan. Tapi makin jalan ke sini karir, sebetulnya malah makin yang gue kerjain itu malah justru jadi less spesifik. Kalau ya lu pernah dengar istilah kalau zaman dulu kan, tadi yang gue bilang zaman dulu orang tuh diharapkan buat jadi super spesialis gitu, yang punya keahlian yang spesifik. Tapi makin sekarang kan orang itu diharapkan jadi generalis gitu ya. Bahkan udah ada orang juga yang pakai istilah itu super generalis gitu, lu harus bisa semuanya. Dan pekerjaan gue sekarang tuh justru jadi mengarah ke sana gitu, lu di-expect harus bisa semua gitu. Jadi banyak hal ya Ki ya. Banyak hal. Jadi kalau balik ke pertanyaan Nafi tadi, sebetulnya gue sih ngerasa yakin gitu kalau misalkan sekarang atau dulu gue ngambil jalur karir yang bukan akuntansi pun, kayaknya gue tetap bakal bisa kok ngerjain dengan sebaik mungkin apapun itu profesinya. Kan kebetulan aja gue sekarang ngambil akuntansi, sebetulnya sih itu sih. Ki, tapi ini mirip kayak AB ya. AB juga kan sebenarnya satu sangat spesifik, lu bilang gitu ya, teknik untuk mencari minyak gitu. Keilmuannya yang sangat spesifik di situ. Seiring berjalan dia punya hobi tuh, yang koi ya, kalau nggak salah ya. Ya, tapi dari situ juga dia sama, mungkin karena nikah ya, hobinya kalau bisa jangan ngabisin doang, kalau bisa menghasilkan hobi itu kan. Nah, jadi kan itu sebenarnya dua dunia paralel gitu ya. Yang satu sangat spesifik nyari minyak, yang satu hobi. Nah kalau yang dilihat kan lu sebenarnya hobi yang bisa dibilang lebih konsisten dibanding AB lu dari remaja gitu. Mau pindah dimanapun lu selalu ada attach dengan band gitu. Posisi lu juga nggak pernah rubah, basis gitu. Gue bisa itu doang. Karena sangat spesialis ya. Nah sekarang sangat spesialis. Keberadaan lu ngeband itu tuh apakah ada keterbutuhan lu menyalurkan sesuatu gitu? Ada emang yang nggak bisa muncul di dunia profesi lu? Atau lu emang punya personalita yang beda nih? Karena di sana gue dituntut gini, gue lepaskan di sini semua. Apalagi musiknya kan memang arahnya ke sana juga ya. Apa memang lu seperti itu? Kan tadi lu bilang juga, gue tuh sebenarnya gini, tapi kan nggak usah gue suarain gitu, orang nggak usah tahu juga gitu. Apakah memang Aoki itu di dalamnya ada beberapa versi ya? Gitu? Ya enggak lah. Enggak, kalau misalkan spesifik ngeband atau musik sih mungkin karena itu kesenangan ya, jadinya gue nggak bilang passion, karena gue nggak cukup passionate buat bilang kalau musik itu passion gue, nggak. Tapi gue senang gitu, senang mendengarkan, senang main atau ngeband juga. Dari ngeband juga sebetulnya yang gue lebih nikmati bukan dari sisi musikalitasnya, justru gue sebetulnya kan gue nggak punya basic musik, gue nggak terlalu paham sebetulnya, tapi lebih ke sisi apa ya, dan ini mungkin ini ada irisan sama kerjaan yang sekarang, jadi sebetulnya yang lebih gue nikmatin itu interaksi dengan orang barunya, di lingkungan barunya, terus bisa berekspresi di depan orang banyak dan yang orang bukan yang kita kenal juga gitu, segala macem. Nah justru yang itu, di sisi itu yang gue nikmatin sih betul-betul sih. Terus dari sisi juga, kalau dari sisi ngebandnya lebih ke sisi build up si bandnya itu sendiri, proses-prosesnya. Gue termasuk orang yang menikmati proses sih. Jadi makanya gue masih menikmati ngeband sampai sekarang gitu. Musikalitasnya cuma beberapa persen aja. Jadi experience atau eksperimen nyoba hal baru, ngebentuk itu gitu, jadi tahu proses dan engage sama orang-orang baru ya Ki ya.
Karena kan lu dari SMA sampai kuliah juga bukan musiknya aja yang di experience, tapi kan lu tampilan juga rambut gimbal, rambut dicat gitu. Iya kan? Kemeja gombrong, kaos gombrong, pokoknya paling stylish lah gue pikir. Dan piercing juga sempet ya Ki ya dulu ya? Iya, masih ada bekasnya nih. Iya kan, totalitas banget gitu. Totalitas. Iya, kalau misalnya gue sama Lukman gitu, ya main band, ya paling pakai baju yang mirip-mirip. Tapi ya udah di situ aja. Kalau gue ngeliat lu tuh kan, ya kita misalnya sama-sama basis gitu. Lu main sama Biscuit, tampilannya gimana? Lu main sama band Australia, lu tampilannya gimana lagi gitu. Emang itu kesenangan lu untuk coba-coba baru kali ya, experience baru gitu ya? Itu gua interupsi, itu sama dengan kasusnya kalau kita lagi ngapain itu balap-balapan, Mes. Siapa duluan, Afi atau percaya kalau Afi pernah gimbal ya di luar sini? Kita nggak percaya, cuman dia gimbal. Itu udah kayak tantangan, gua gimbal, Afi gitu ya? Gimbal gitu. Masa lo nggak gimbal, Ki? Dulu kita gimbal pertama kita bareng. Yoi, itu bareng ada itu. foto nggak? Aduh, Tengah malam foto ya. Tengah malam Video ini gua minta dikasih logonya foto lo gimbal berdua deh. Cari fotonya. Tapi ada cerita itu Ki ya. Jadi kita mau manggung somewhere waktu itu di mana Ki ya? SMP 2 kalau nggak salah. SMP 2. Terus kita minta referensi dari 7 kurcaci. Ya bener kan? Siapa yang bisa ngimbalin? Udah gitu dibawa ke tempatnya itu di zaman sekarang ada Jalan Pasupati itu jalan layang ya. Dulu Pasupati. Dulu belum jadi jalan layang. Jadi masih di pelesiran. Ya di pinggir sungai itulah malam-malam jam 12 atau jam berapa kita digimbal dengan rambut seadanya. Sambung. Itu waktu itu kan udah selesai udah selesai SMA lah ya, nggak mungkin SMA bergimbal. SMA itu bro. Gila ya. Masih SMA bos. SMA kelas 2 itu khusus manggung dong. Khusus manggung. Coba lo bayangin waktu itu kan Abe kan rambutnya poni sampai segini. Ya. Terus ada orang gimbal SMA macam apa? Tiga lagi ya. Gue geleng. Gue kalau bayangin sekarang sih. Kan lu tanya Lukman dong zaman pang SMP 5 tuh. Oh iya. Jucung semua rambutnya tuh Lukman. SMP 5 tuh rambutnya gini men. Nah gini. Mohak. Kabeh. Dari tadi Lukman ketawa-ketawa aja. Tapi kalau gue boleh nanya, Ki, apakah analisa waktu itu lo psikologi lo adalah obsessive compulsory disorder? Ada kecenderungan lo ke sana nggak? Gue nggak tahu sih kalau sampai ke sana. Cuman ya sampai sekarang juga kadang-kadang masih yang kayak gitu-gitu tuh masih sering gue rasain dan alamin sih, dan mungkin ngeganggu juga di beberapa kesempatan juga pasti iya gitu. Kan kadang-kadang aneh juga, misalkan lu lagi meeting sama banyak orang gitu, lagi ngobrol segala macam, lu tiba-tiba ngebenerin posisi bolpen lu, atau lu ngelurusin apa gitu segala macam. Gue masih suka kelepasan kayak gitu. Gue nggak tahan kalau orang kalau lihat yang agak-agak nggak pas, dan gue nggak tahan kalau ngeliat ada sesuatu yang tidak di posisi seharusnya. Ya, Oke. Ini pertanyaannya lanjutan karena sebetulnya konteks akuntansi itu agak spesifik di perkumpulan kita. Awalnya kan Rizky hubungin saya buat Han kita bikin yuk obrolan yang punya skill. Misalnya lo ngerjain, gua kan sempat di PwC by accident juga. Background gua kan mathematician. Tapi gua akhirnya karena ke internal auditor, external auditor belajar accounting. Dan akhirnya secara nggak sengaja juga jalan hidupnya gua kan berbisnis, dan itu sangat signifikan untuk seorang memulai bisnisnya dengan mengetahui keuangan. Kalau menurut gua ya, kita tahu di mana kita berdiri per saat ini. Kalau sistemnya bagus, laba rugi neraca itu udah di otak gitu. Kita bisa ngambil keputusan. Banyak uang belum tentu itu uang saya, banyak hutang belum tentu saya rugi gitu kan, dan seterusnya. Nah, menurut gua akuntansi ini juga unik karena kalau kita mau ngambil jurusan tertentu, misalnya arsitek, kedokteran, yang AFI, IT atau IT yang tertentu, itu tuh dalam artian kalau lo setengah-setengah, lo nggak jadi apa-apa. Atau baiklah lo jadi apa-apa tapi lo jadi sayang. Tapi akuntansi itu adalah jalur untuk lo bisa sampai segila apapun atau sesimpel apapun, ilmu lo kepake semua. Kalau lo menjadi seorang arsitek,
lo nggak sampai ke level ini, lo mungkin nggak akan tahan menjadi seorang arsitek. Kalau lo nggak jadi programmer, ilmu lo sampai segini, lo mungkin nggak akan tahan buat alih profesi. Tetapi accounting, sebasic apapun knowledge lo 101, lo tetap bisa dipakai di satu tempat gitu. Karena akuntansi itu benar-benar diperluin lah di dunia usaha, di dunia kerja dan seterusnya gitu kan. Ada nggak kecenderungan lo ngambil keputusan itu adalah sebetulnya lo tuh tahu safety net lo gimana? Gua udah tahu lah. Dan mungkin juga background keluarga lo yang mengarahkan lo mainnya di akuntansi gitu. Karena gue sendiri sekarang ada beberapa keponakan yang kelas 3 SMA dan mereka mau nanya-nanya ke gue gitu kan, kita ambil jurusan apa gitu. Terus gue pikir ini zaman serba berubah, semua serba nggak pasti. Yang paling bagus adalah lo punya skill set yang bisa bermanfaat ketika lo bekerja di perusahaan atau lo memulai usaha, dan akuntansi itu salah satu yang benar-benar terpakai gitu. Lo sependapat nggak dengan pernyataan gua yang dari tadi itu? Oke, mungkin beberapa hal ya. Satu, ya mungkin kalau gua ngelihat secara general, profesi apapun itu, kalau lo udah cukup lama menjalankannya, pasti itu sedikit banyak bakal mempengaruhi cara lo berpikir, pasti. Termasuk juga kalau profesi gue akuntansi sebagai akuntan. Walaupun gue nggak berpraktik sebagai akuntan, tapi karena gue udah di dalam profesi ini cukup lama, pasti kan itu mempengaruhi cara berpikir gue. Walaupun gue nggak secara sengaja menggunakan dasar berpikir itu, tapi secara nggak sengaja juga itu pasti sudah membangun cara gue berpikir, mengambil keputusan itu otomatis. Yang kedua, nah, kalau dari sisi profesi ini dan kedepannya sih emang ya itu sebetulnya juga nggak beda dengan profesi lain sih. Zaman kayak sekarang yang berubahnya tuh cepat banget juga, mau profesi apapun, kalau lu berpikir bahwa lu cukup buat mempelajari hanya satu aspek dari profesi itu aja, itu gue secara pribadi gue ngeliatnya nggak cukup. Lu pernah denger ini nggak, istilahnya apa itu, istilah atau pepatah, Jack of all trades, master of none, lu pernah dengar gak? Ya. Pernah. Iya. Enggak, teknik fisika juga begitu sebut. Ada ya. Walaupun sebetulnya itu contoh salah kaprah loh sebetulnya. Sebetulnya pepatah yang komplitnya itu sebetulnya Jack of all trades, master of none, but oftentimes itu better than a master of one. Itu sebetulnya yang betul kan itu. Tambahin itu, Eta. Nah, Eta. Harus kita maksudnya share ke grup FTN. Itu salah satu pepatah yang gue pegang, karena mungkin salah satu hal yang selalu gue jadiin prinsip di karir gue itu, setiap saat gue masuk ke ruangan, ketemu banyak orang dari mau negara manapun gitu, level apapun, gue selalu memposisikan diri gue tuh sebagai orang yang mungkin bukan orang yang paling pintar di ruangan itu gitu. Karena gue juga sadar gue nggak punya kemampuan atau skill atau knowledge apapun itu yang cukup tinggi untuk membuat gue ada di posisi itu gitu. Kalau misalkan lu belajar untuk menjadi expert atau punya satu skill set spesifik di bidang tertentu, oke, itu mungkin bagus di fase awal karir lu kan. Tapi semakin lu jalan ke atas segala macem, semakin lu banyak ketemu orang, backgroundnya macam-macam, itu kan lu bakal semakin lebih luas lagi kan interaksi lu dan lu harus mulai tahu banyak hal yang bahkan di luar skill set dan juga knowledge lu gitu. Dan itu yang gue rasakan. Jadi apakah lebih bagus kita itu punya satu skill yang spesifik, atau apakah kita lebih bagus kita sebetulnya dalam tanda kutip serabutan gitu di banyak hal, tapi tahu cukup mengenai banyak hal untuk bisa berinteraksi dengan lebih banyak orang gitu kan. Dan kalau menurut gue sih, kalau yang jadi mungkin kalau dia yang jadi kesimpulan dari karir gue so far sih, justru sebetulnya yang kedua tadi itu gitu. Justru semakin gue menjauh. Bener-bener. Itu yang si Abe betul-betul bilang juga, bahwa yang membuat dia unggul dibanding teman-teman lainnya adalah
dia punya knowledge yang relatif general. Jadi ketika ada pertanyaan mengenai Tahu semua lah dari ujung ke ujung. gua bisa handle. Jadi sebetulnya mungkin kalau mau ngambil hikmahnya adalah di semua profesi, di 15 tahun pengalaman kerja di umur-umur kita, itu memang sudah harus orang-orang yang bukan lagi punya keahlian superset tapi super general. Ya, tadi super spesialis ke generalis tadi mungkin kalau balik ke situ. Oke. Jadi kalau gua pikir-pikir karir kerjaan gua profesional sekarang 10 tahun kira-kira ya. Iya. Itu gue jadi super spesialis mungkin 5 tahun. Nggak lebih dari itu gitu, nggak lebih dari itulah gitu. Sisanya ya udah masuk ke hal yang general ini, lu di-expect buat tahu semua, tahu cukup mengenai semua gitu ya, cukup. Karena ketika lu perlu tahu lebih banyak ya, lu masih bisa lu connect ke orang-orang yang super spesialis ini kan, pada akhirnya kan begitu. Gitu. Apalagi zaman sekarang kan, ya kayak COVID sekarang tahun ini aja gitu, semua mau bikin plan 2020 segala macam tiba-tiba kayak begini. Kalau lu nggak bisa fleksibel, lu nggak bisa versatile mah, lu mau ngapain? Berarti ini lumayan insightful sih buat gua. Berarti lo confirm yang AB bilang bahwa buat lo supaya lo makin kepake di dunia kerja atau di dunia profesional, lo boleh dulu punya super spesial, tapi kalau lo generalkan ilmu lo dan pada saatnya lo jangan ke situ terus. Karena lo juga mau mencakup sesuatu yang lebih gede dengan cara keluar dari spesialisasi lo gitu. Ya, karena satu lagi, karena spesialisasi lo tadi itu kan yang membangun kredibilitas lo di awal. Betul. Tanpa itu lo belum akan dilihat orang kan. Betul. Lo harus bangun itu dulu. Ketika lo udah punya itu sebagai fondasi, ya baru lo akan mulai belajar lebih banyak yang lain. Tanpa gua belum pernah ngobrol seserius ini sama Loki. Tapi kan lo tadi bilang makin ke atas, kalau gue lihat logikanya manajer atau pimpinan begitu ya, makin ke atas tuh makin generalis karena dia harus memanage banyak divisi gitu, bukan hanya di satu bidang. Yang gue penasaran itu ketika lo bilang tadi, ketika gue ketemu banyak orang, gue selalu memposisikan gue tidak tahu. Dan memang kegiatan lo atau pekerjaan keseharian lo pasti akan interaksi dengan orang dengan background yang sangat berbeda-beda ya. Apakah musik ini yang lu jalanin juga lu pakai sebagai tools untuk exercise sih? Karena lu bilang kan, gue sebenarnya kualitas musikalitas itu nggak terlalu gue perhatiin sih, lu bilang. Tapi gue pindah dari satu tipe ke tipe lain, gue senang suatu yang baru, gue build up itu, gue liatin proses. Apakah itu sebenarnya sadar tidak sadar cara lu untuk bisa cepat beradaptasi, apalagi dengan pengalaman-pengalaman merantau lu gitu ya. Lu bisa cepat beradaptasi, lu bisa masuk di lingkungan baru, lu bisa kenal berbagai background orang. Apakah ini juga secara tidak sadar ini tools lu untuk selalu memposisikan lu di suatu yang fresh lagi gitu? Iya, kalau dua hal sih, satu pasti itu kan kalau misalkan ya lu tahu sendiri kalau orang ngeband itu kan proses buat sebelum main ke panggungnya juga kan kita lewat proses banyak kan, mau ngulik, bikin lagu, latihan dulu, belum nanti mau naik panggung belum ada gugupnya, terus udah di atas panggung justru malah udah lupa semua itu, udah nikmatin aja, ngelatih percaya diri sebetulnya kan itu kan, kalau kita ngeband kan. Iya, benar. Ya, itu satu dapat pasti itu pasti ada dampaknya pasti lah, ya. Terus yang kedua juga, tapi sebetulnya bahkan sampai hal yang remeh pun juga itu ada gunanya. Remeh dalam artian gini, basa-basi ketika kita ketemu orang baru atau kita explore dengan orang-orang kita ketemu gitu kan, oh gue ngeband loh gitu, oh iya lu ngeband loh, oh gue juga suka musik ini. Karena kadang-kadang kita lupa gitu kalau kita ketemu sama orang-orang yang terlihat penting atau terlihat untouchable, tapi mereka kan sebetulnya manusia juga. Pasti mereka di balik profesi atau di balik pekerjaan itu mereka juga punya kesenangan yang mungkin lo nggak expect gitu kan. Mungkin sesuatu yang sangat-sangat aneh malah gitu. Nah justru kan buat membuka itu apa, icebreaker-nya itu kan bisa segala macam. Betul. Gue punya juga gitu. Apa ya icebreaker? Itu mantap sih. Ada yang sempat gue baca di mana gitu bahwa kalau lo mau cari teman yang sangat-sangat loyal dan sangat-sangat baik dan ini, lo cari orang-orang yang di puncak piramida. Maksudnya di puncak piramida, dia orang yang paling kaya, dia orang yang paling terkenal, dia orang yang paling profesor yang paling jago. Karena
mereka adalah orang-orang yang cenderung kesepian dan sebetulnya butuh teman. Mereka sebetulnya butuh teman gitu, dan mereka nggak bisa aja cari teman karena mereka juga ada persepsi di dalam diri mereka, orang-orang yang datang ke gua itu punya kebutuhan, bukan pertemanan. Tapi once lo bisa dipercaya oleh mereka bahwa lo mau berteman, betulnya udah mereka di posisi itu dan jadi temen lo, itu mereka bakal udah enak banget gitu. Tapi ya gua nggak tahu. Tapi itu make sense buat gua, logikanya make sense. Ya, mungkin intinya gitu. Tapi banyak nggak Ki? Kalau di kolega lu gitu ya, bisnis lu atau nggak di akuntansi gitu. Pas ketemu, oh ya eksekutif director cina kira-kira. Hobi lu apa? Nih ngeband hardcore gitu. Iya. Buka kaosnya man. Buka kaos. Jika yang lain mah hobinya naon gitu nya, golf, sepeda gitu. Koi, ya. Miara koi. Gitu kan. Miara koi. Ya kan nih gue punya rekamannya nih band hardcore gitu. Gue mahal. Tapi nggak pernah ada yang, itu kok bisa gitu gitu. Atau sorry man, atau selama ini kan lo kan terkenalnya kalem nih, santai Ki, tapi di dalam pikiran lo tuh ada Hulk, ada band hardcore. Oh nyata. Jadi ada yang kayak Hulk ya. Jika kalau si Afi kan ekspresif, kalau si Aoki bentuknya ke arah sana ditampilinnya di hobinya gitu. Dua pertanyaan dari Lukman dan gua. Ya. Ada aja sih, karena apa ya, mungkin kalau gue mikirnya sih gini, mungkin dari pengalaman gue ketemu banyak orang dari berbagai macam level, berbagai macam background, pada akhirnya mau siapapun dia gitu, mau kita punya kepentingan apapun dengan mereka, pada akhirnya kuncinya yang selalu bikin berhasil itu ya memperlakukan mereka seperti mereka itu manusia kan, intinya begitu. Di balik jabatan, di balik apapun itu atau institusi apa yang dia wakili gitu, mereka tetap manusia gitu. Mungkin kalau ngomongnya santainya, kayaknya kalau gue pikir-pikir di pekerjaan gue yang harus tadi sebelum kita mulai lu ngejokesnya bilang gue makelar segala macam, ya di pekerjaan gue yang memakelari proyek itu justru mayoritas deal dalam tanda kutip ya, itu kan dibikinnya bukan di dalam ruangan, tapi kan justru di luar. Betul. Over coffee segala macam. Memang waktu di situ lu mau ngomongin, oh dulu gue pendidikan gue ini, nggak nyambung ya. Sertifikasi pendidikan menurut gue cukup ada di LinkedIn lu aja. Mungkin cukup ada di kartu nama lo, mungkin karena sebagian orang masih naruh gitu kan. Tapi di luar itu ya udah gitu, nggak usah disebut lah. Udah berbicaralah seperti kita itu manusia gitu yang sama-sama punya kesenangan, punya apapun itu gitu sih. Kalau masalah mungkin tadi itu jadi kuncinya ya, salah satu kuncinya kesuksesan lu di karir juga itu ya. Iya, karena mungkin balik ke awal tadi sih man, gue kalau ngapa-ngapain mungkin gue nggak pernah terlalu berpikir panjang, dalam artian ya di satu sisi gue juga punya cara berpikir yang harus hati-hati, planning, gue nggak suka ngelihat hal-hal yang nggak pada tempatnya, tapi sisi lain juga gue ya sudah, ngapain sih lu pusingin segala macam gitu, ya common sense aja gitu. Ya, at the end of the day mau kurang latihan, mau apa itu lupa linknya, kalau udah naik panggung mah hajar ya. Hajar wes. Berapa persen tahu kalau lu salah main? Iya benar. Iya. Yang tahu tuh sebenarnya lu ya. Yang tahu cuma kita. Iya benar. Yang tahu sebenarnya cuma lu sama Afik. Iya, itu kuncian anak band tuh gitu. Tenang, atau kayak kita apalin bukan salah. Paling turun panggung cabut nggak keluar suara juga nggak ada yang tahu. Jack dicabut gini-gini aja. Tapi pas turun panggung dicari kantornya, mana tadi bol terbalik kata. Iya benar. Ya, masih penting daripada kalau ada yang turun panggung, keren banget tadi kayak gini. Oh iya. Padahal mah nggak keluar suaranya. Tapi gue baru inget lu sama Nanda bukan sih yang bikin nama bandnya tuh Bintang Tamu. Gua itu. Jadi lu ya. Jadi tiap dipanggil, ya band selanjutnya Bintang Tamu. Kurang asing. Siapa itu? Oh si Afi. Ya udah gitu MC-nya bilang, tapi ini bukan Bintang Tamu beneran ya, nama bandnya Bintang Tamu. Itu rame. Ini sama tiga banget ya. Merusak gimmick ya. Ada yang belum gua
tanyain nih, kira-kira sepanjang, lu tuh menikah sama Mena itu waktu kuliah, udah beres gimana nih timeline-nya? Pas udah beres kuliah S2 atau gimana? Gua itu mulai S2 2007, selesai setahun, gue balik sebentar ke Bandung, terus nikah, terus balik lagi ke Melbourne buat ngelanjutin S2. S2 gue kan 2 tahun. Oh, jadi ada kan masa-masa di Australia itu lu single, dan juga ada masa-masa di mana lu udah punya istri, enggak Kak? Iya. Nah, coba ceritain dong, ada apa, kira-kira tantangan-tantangan waktu dulu dan gimana cara mengatasinya. Soalnya di episode lalu kita juga bahas nih tantangan-tantangan teman-teman yang hidup di luar negeri gitu, belajar dan bekerja di sana, kayak gimana, mungkin bisa ceritain Ki. Iya. Berhubung mungkin istri gue nanti nonton ini, jadi mungkin gue buka responnya dengan bilang bahwa gue bersyukur punya istri yang bernama Menaka Sembara Tunggaendra. Tapi emang benar sih, emang benar bersyukur. Maksudnya pasti hidup apa ya, ngebujang sama nikah di luar negeri pasti jauh beda lah. Kalau ngebujang ya dengan segala kesenangan dan kesulitannya, tapi begitu istri juga kan tantangannya beda gitu. Mungkin beda sama kalau cerita di sebelumnya, kalau cerita kuliah di luar negeri, beasiswa ini segala macam. Gue dulu jujur gue nggak beasiswa, gue dikasih orang tua gue buat S2 kuliah gitu. Tapi ya udah itu gitu. Buat yang lain-lainnya jadinya kita harus survive sendiri gitu. Gue sama istri gue gitu di sana. Jadi gue harus kerja sambil kuliah. Istri gue juga harus berputar otak untuk bikin usaha buat ada pemasukan supaya kita bisa tetap senang gitu hidupnya di sana gitu. Jadi kalau apa ya, mungkin kalau dulu orang-orang yang pada tahun-tahun itu pernah ke Australia, spesifiknya ke Melbourne, pernah ke tahu ada Stellar 77. Dulu tuh Mena sempat kerja di situ gitu. Di situ ada menu yang Batagor, menu untuk goreng kayak di Pati, itu semua yang bawa Mena dulu. Dulu dia megang restoran di sana gitu. Tapi ya mau jadi apa Mena di sana, Ki? Dari awal dia mulai itu ya pasti kan jadi dari staff biasa dulu sampai beberapa bulan, mungkin karena ya pintar juga dan bisa masak, jadi dia dipercaya jadi asisten megang satu toko lah, satu cabang di Melbourne dulu. Kerjaan istri siapa dulu dong? Siapa dulu? Bisa gitunya Bu Dokternya. Bu Dokter Kayak gue sangat-sangat bersyukur makanya. Makanya Ki, dulu gue sama Abe nggak salah kan kalau minta makan tuh ke rumah Mena. Tapi memang apa ya, kalau menurut gua juga nggak tahu kalau si Aoki itu orangnya sefilosofis ini versi gua ya. Ya biasanya kita ngobrol cuman ngobrol-ngobrol, kalau kata orang-orang di luar kita nggak penting ngobrolannya gitu kan. Bercanda. Ya makanya benar-benar ngebulatuk itu ya salah satunya dengan Aoki gitu. Ngomong nggak penting sampai 2 jam pulang gitu kan. Tawa-tawa. Nggak pernah ngobrolin sesuatu yang serius karena punya beban sekarang harus insightful, dan ini kerasa insightfulnya. Berarti banyak teman-teman di Waran yang sebelumnya kita belum pernah ngobrol seserius ini tentang hal-hal yang penting. Ini nggak penting semua selama ini. Jadi mau bilang makasih banyak ke Aoki. Jadi kalau ini buat Aoki, tadi yang diobrolin Hanafi, emang mungkin buat yang nggak tahu Aoki, dulu ada label nickname-nya Aoki itu Dugong ya. Dugongnya naon sih? Maksudnya apa? Dugong man, banyak yang belum ngerti nih. Iya. Kalau yang buat ngerti bisa dijelasin. Kenapa dipanggil Dugong? Itu ada latar belakangnya. Dulu kita sempat main ke Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat. Sebelum Gili Trawangan hype ya. Sebelum Gili Trawangan jadi rame seperti sekarang, kita dulu main ke sana. Dan kalau orang ke sana ngapain? Main di pantai, berenang, diving, pokoknya semua terkait capek aktivitas di air. Si Aoki ngapain? Dia tidur-tiduran di pinggir pantai, terus kena ombak kecil guling-guling. Nah, itu kayak Dugong gitu, malas. Diajak ke sini malas, diajak ke sini malas. Jadi ya itulah nickname-nya Dugong.
Tapi Gue ya, pikir tuh dulu karena cool banget kan. Aoki itu dulu ngeliatnya tuh cool, diam, tatapannya tajam gitu kan. Wis. Dapat cicilan. tapi emang iya gara-gara itu juga sih. Heeh. Jadi gara-gara nggak ekspresi itu sebetulnya pada dasarnya datar terus. Kayak sekarang lah kan, ekspresi datar gitu kan. Kalau beberapa orang kayak gue mungkin cenderung terlalu banyak ekspresi berlebihan gitu. Kalau Aoki sebaliknya. Jadi itulah dugong ya. Ya itulah dugong. Aduh, kepanggil. Iya dulu. Dari tadi maaf gue nggak banyak ngomong, tapi gue lagi nyari dan mencari gitu. Jadi Ini waktu ke Gili Trawangan ini yang waktu Gili Trawangan dan inilah dugong itu. Inilah dugong. 2004, 2005 ya? Ini 2004 tuh pas biasanya. kejadian tsunami-nya. Betul, Kemarin Ya itu. betul. Persis banget waktu tsunami itu waktu kita nyebrang ke Gili Trawangan. Waktu kita di Jogja kita bahas tsunami kan. Ada banyak foto lain sebetulnya, cuman kebanyakan ada auratnya, jadi nggak bisa saya tampilkan. Oh. Nanti cari lagi. Auratnya aurat lelaki pula. Aduh. Kalau lo mau kasih sepatah, dua patah, tiga patah sampai 20 patah kata, apa yang lo mau sampaikan? Moto hidup atau sesuatu tentang pengalaman hidup lo yang paling berharga, paling pahit, pegangan hidup lo, prinsip lo atau apa gitu? Mungkin selain dari tadi yang udah gue share sih, intinya mungkin kalau belajar banyak dari yang udah gue alamin, terutama dari banyak kegagalan ya. Intinya sih gue selalu menjalankan segala sesuatunya itu lebih lebih lepas tanpa harus dipikirkan terlalu banyak dipikirkan gitu, karena pada akhirnya kan terlalu banyak mungkin banyak variabel atau banyak faktor yang kita itu nggak bisa kontrol gitu, dan kadang-kadang yang bikin kita stres itu kan karena kita terlalu berpikir atau terlalu memikirkan faktor-faktor yang sebetulnya nggak kita bisa kontrol itu gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya lo mau apa ya udah lo kejar itu, lo kerjain gitu, usahakan yang terbaik, yang terlepas dari yang hal itu ya sudah, ikhlasin aja gitu, kita lihat aja hasilnya membawa kita kemana gitu. Ya jadi itu aja sih yang sekarang gua coba jalankan gitu dalam semua hal, kerja, keluarga, anak, istri. Live your life to the fullest. Ya, Betul. Jadi don't overthink ya. Nggak usah terlalu banyak dipikirkan lah. Jadi iklan sepatu ya. Naon. Just do it. Ya. Oke. Just do it ini mumpung Liverpool sekarang sponsornya Nike. Oke, cut. Udah, Nggak bola talk sekalian insight. Nih kalau kita anak 3 gitu ya, yang lain yang beririsan kira-kira bisa nyambung sama lu Ki, itu di mana aja nih selain ngeband ya, ngeband tuh berarti bandnya follow IG apa nama bandnya Kalau baju band lagi pakai baju band nih kebetulan nih. Strain HC official, follow guys ta. yoi, Kata band Aoki. amarah hardcore bertensi tinggi. Ya. Ini gara-gara paru di tensi tinggi. Jika eta mungkin salah satu nanya. Oke. Thank you teman-teman udah nyimak ke Bola Talks ya kali ini. Udah banyak banget pengalaman hidup Aoki yang kita bisa ambil. Ya bagaimana dia jalanin waktu dulu sekolah, terus udah lulus kuliah kayak gimana ya, sampai gimana caranya bisa dia pada posisi seperti sekarang ya, tanpa melupakan hobinya. Itu ya, mantap banget. Jadi pastikan terus, pantau terus acara kita Ngebola Talks ya. Minggu depan itu kita sudah dapat izin langsung ini untuk bintang tamu berikutnya. Semoga bisa ya, Ibu Dokter. Ya, waktunya kali ya. Ya, waktunya soalnya ya. Sekarang itu lagi sangat-sangat sibuk mungkin dengan pandemi sekarang ini ya. Semoga bisa. Terima kasih atas waktunya Aoki dan juga udah mau sharing sama kita. Makasih banyak.
Semoga bermanfaat. Jika ada manfaatnya, ya diambil. Jika ada kurang-kurangnya, itu salah dari kita aja nih. Mohon dimaafkan. Oke, sampai ketemu lagi di Ngebul Talks minggu depan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.